merasa kayak yang di Indonesia tuh seharusnya lebih menghargai momen-momen bisa bareng keluarga meskipun ada corona gini. Betul. Yes. Itu yang bakalan kalian kangenin. Makanya kayak kita kan Seandainya aku di Indonesia, aku nggak sendiri gitu. Aku sih paling kangen sama ayah ibuku itu kalau sahur sebenarnya. Aduh. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, udah datang orangnya. Selamat datang, woi. Masuk. Silakan. Halo. Oke, jadi sudah masuk. Tak perkenalkan lagi, di sini Rizky, yang sini Aini. Kita dulu udah pernah collab sekitar 2 tahun lalu ya. Yes. Waktu itu aku masih kerja kantor. Waktu itu masih kuliah atau gimana? masih kuliah. Gue udah kerja. Waktu itu udah kerja. Gue masih kuliah. Masih kuliah. Ya, jadi waktu itu kita sempat bahas KGSP, yaitu Korean Government Scholarship Program. Wenda, masih hafal banget ya. Jadi bentar, tapi sekarang namanya GKS. Oh iya. GKS, Government of Global Korea Scholarship. Oke, jadi tentang beasiswa dulu pernah dijelaskan dan aku ngerti berdua ini masih sering di DM. Yang tertarik bisa cek videonya, linknya tak taruh di bawah. Nah, kali ini kan lagi puasa dan hari ini hari kedua ya. Yes. Hari kedua puasa. Nah, kali ini kita mau coba ngomong-ngomong tentang gimana sih rasanya puasa di Korea dan ya kayak apa gitu loh. Oke, jadi langsung kita mulai. Halo lagi, nama saya Aini. Nama saya Rizky. Kalau gitu langsung kita mulai ya. Pertanyaan pertama, kalau di Indonesia kan puasa sedikit terkesan lebih apa ya? Sekitar itu mendukung juga gitu karena banyak yang puasa dan juga banyak orang paham. Sedangkan di Korea kan budaya puasa ini sedikit jarang dan masih banyak yang kurang paham gitu loh. Jadi pastinya apalagi mereka udah kerja kan ya, berdua ini udah kerja. Apakah tidak menantang? Dan perbedaannya saat puasa di Indonesia dan di Korea kayak apa? Mungkin dijelaskan dulu dari Ini yang berponi. rambut bukan poni ya. Ya, jadi pertama bedanya di puasa di Indonesia dan puasa di Korea itu panjang puasanya ya pastinya. Kalau di Korea itu apalagi 5 tahun lalu waktu pertama kali datang itu benar-benar musim panas banget. Kalau sekarang kan sudah hampir masuk ke musim semi. Jadi sekarang udah dimulai dari akhir April. Nah, itu di Korea masuk musim semi. Nah, kalau yang 5 tahun lalu itu benar-benar Juni Juli. Jadi itu musim panas banget, gerah, terus humidity-nya tinggi. Jadi itu susah banget waktu itu. Kalau sekarang secara panjang lebih pendek ya daripada 5 tahun lalu itu. Kalau di Indonesia selalu 13,5 jam puasa. Kalau sekarang kami puasa 15,5 jam. 15 jaman lah. Berarti 5 tahun lalu berapa jam itu? 16 17 jam. 17 jam. Pernah 17 lebih, hampir 18 ada. Berarti lebih secara jamnya udah menantang. Pasti, secara jamnya udah menantang. Tapi kerasa kah? Maksudnya kalau gini loh, kalau 13,5 sama 17 itu emang kerasa banget atau gimana? Kerasa lah. Iya. Kerasanya tuh bangun subuhnya beda kan? Iya. Karena kan kalau di Indonesia kita jam 4 lebih ya, jam 5. Kemarin tuh kita jam 3 aja Setengah udah 4 ya? Jam 3 pas 5 tahun lalu tuh jam 3 itu udah subuh. Iya, kalau bangun harus jam 2 nyiapin sahur dan kawan-kawan gitu kan. Makanya agak ya, you susah. can imagine ya. Bahkan dia jam 8 dan gitu. Terus di Indonesia jam 6 tuh udah gelap gitu kan, udah kayak wah udah mau buka gitu. Ini jam 7, jam setengah 8 ya kayak matahari kok masih ada aja di atas. Percobaannya gak turun-turun gitu ya. Betul. Percobaannya terus. Makanya, nah itu sih yang tantangannya ya. Berarti mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada perbedaan mungkin yang dirasakan? Satu lagi nih sih, lingkungan. Kalau lingkungan kan kalau di Indonesia sama-sama banyak yang puasa, jadi kayak ya sama-sama susah. Puasa semua puasa gitu. Nah, kalau di zaman sekarang juga sih kalau teman-teman gitu-gitu. Rizky puasa sambil minum air es. Oh, Esnya nyucur gitu. Ya sambil nelan ludah gitu. Paling gitu sih tantangannya ya. aku kan coba puasa 3 hari kemarin. Ternyata yang paling menantang itu bukan lihat orang makan, lihat orang minum es. Betul. Apalagi lihat embun-embunnya. Aku es kopi ya, es americano itu aku wah itu ternyata susah banget ternyata. Berarti kalau reaksi orang-orang sekitar gimana sih? Karena kan pasti banyak ini ya orang-orang yang apalagi mungkin kalau aku sendiri pun nggak ngerti gitu gimana sih pandangan orang-orang Korea saat kita bilang puasa. Apakah pasti ada yang mikir negatif ya atau gimana? Sebenarnya kayak apa sih? Boleh saut-sautan ya. Jadi ini bukan ada giliran. Asik. Jadi pengalamanku tuh waktu 2 tahun lalu pertama kali masuk dunia kerja di Korea, perusahaan Korea, dan semua orang Korea, saya satu-satunya Orang asing. Weigukin, orang asing. Jadi itu kan udah orang asing sendirian, muslim sendirian, jadi segala hal itu kan baru ya. Maksudnya
saya istilahnya bertanggung jawab untuk memberikan pengenalan itu kepada mereka gitu kan ya. Dan itu sesuatu yang tidak mudah gitu kan. Jadi setiap kali saya harus lagi dan lagi bilang bahwa saya muslim, saya sedang puasa, saya tidak makan gitu. Tapi yang uniknya adalah mereka, Hansik gitu kan, atau Hansik bulan berapa lama? 1 bulan gitu, dan mereka shock semuanya. Satu kantor dikiranya itu kita puasa 1 bulan. Itu pertama kali yang respon dari orang Korea pas ditanya, oh kamu puasa ya Hansik ya katanya. Terus berapa lama? 1 bulan. Oke, nangkepnya itu gini, nggak ada buka, nggak ada sahur, Betul. 1 bulan. Oh iya, benar-benar bisa hidup gitu. Nah, Itu kita harus ngejelasin sama mereka. Cuma setelah mereka paham kayak kenapa kita puasa, terus maksudnya keuntungan kita puasa apa, kayak Gojang nim apa bahasanya, kayak manajer, terus kayak bos yang di atasan itu malah ikutan puasa karena pengen diet katanya. Kata pengen diet, kayak kadang kan saya bilang lumayan bagus juga nih untuk yang mau diet atau gimana. Terus mereka, saya juga puasa katanya, tapi saya minum air katanya, cuma nggak puasa, cuma nggak makan aja. Paling itu sih yang ekspresi yang paling lucu tuh ya itulah yang kira-kira yang dipikirnya kita nggak makan 1 bulan. Iya, tapi kalau misalnya aku mikir ya, aku sebagai orang Korea yang nggak pernah ke Indonesia, puasa iya berapa lama 1 bulan? 1 bulan pasti kan rasanya full kan, tapi pas 1 bulan kan mau ngecek bener ke 1 bulan gitu kan. Nah terus kita jelaskan lah, kalau kita puasa cuman dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Terus mereka gitu, tapi kan tetap nggak minum. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin bisa gitu. Karena kan orang kendalanya tuh biasa kalau nggak puasa tuh yang susah itu adalah yang nggak minum yang tadi. Iya, bukan nggak makan. Apalagi minum es gitu kan. Lama ya buka. Ini jam Jam berapa nih? 5.20, masih jauh. Masih 2 jam lagi ya. Masih 2 jam lagi. Jadi di Korea tuh bukanya jam 7-an ya. Soalnya kemarin aku waktu nyoba puasa kan, terus aku udah posting kan. Banyak yang bilang, kok buka puasanya jam 7 sih? Kalau seharusnya jam 6.30-an gitu loh. Banyak yang bilang gitu, tapi di sini jam 7.09. Iya, jam 7 lebih ya biasanya. Jam 7 lebih. lebih. Berarti ada lah ya satu episode menarik ini. Mungkin ada nggak episode lain kayak karena puasa terus gimana, terus kayak ada cerita lucu gitu? Ya kan paling yang lucu tuh yang itu tadi, yang pertama yang mereka salah pikir, dipikirnya kita puasa 1 bulan 1 bulan penuh gitu, padahal enggak. Terus yang kedua kayak saya kan kurus basicnya. Apanya? Kurus basicnya. Dulunya atau sekarang juga masih kurus kan? Oke. Enggak, soalnya dulu kurus, sekarang udah nggak kurus, sekarang berisi. Nah, bukan gemuk ya. Terus orang-orang Korea tuh pada ngomongnya kayak mau jadi tulang. Jangan puasa gitu. Lu masih mau hidup belum gemuk kan, maksudnya nggak gemuk kan soalnya. Betul. Jadi mereka tuh berpikirnya kayak lu puasa bisa mati, bisa meninggal gitu. Nah kebanyakan orang Korea kadang-kadang kayak gitu, karena kan mereka mikirnya nggak pernah nyoba, soalnya nggak ada yang nyoba. Betul. Ya udah, cuma ya gitu kita ngasih edukasi, puasa tuh gini, nggak hanya nahan makan, nggak hanya nahan minum, tapi nahan nafsu juga gitu kan. Bukan nafsu yang aneh-aneh, tetap juga sih nahan nafsu. Puasa lo, Rizky puasa lo ya. Nafsu makan, nafsu minum. Oke, kalau Kak ini ada nggak? Paling ini sih, jadi kalau misalnya satu tim itu kan perempuan semua ya. Jadi tim kerja itu semuanya perempuan. Dan terus kalau perempuan setahu kan di tanggal itu kan iya, nggak puasa. Oke. Iya nggak puasa. Tanggal merah. Di tanggal merah ya nggak puasa. Anyway, jadi kalau mungkin unik sih. Jadi mereka tuh selalu berpikir, wah pasti bagus ya untuk diet gitu. Soalnya kan berpikirnya kalau puasa pasti akan lost weight. Padahal kan banyak yang lebih naik badannya. Tapi malah naik badannya. Ya. Gue turun 2 kilo loh. Enggak, itu lo. Enggak ada. Jadi orang itu tergantung. Ada orang yang puasa Ramadan itu justru naik. Tapi aku kayaknya turun, soalnya aku kan nyoba makan banyak ya. Besoknya tuh sakit semua gitu. Kayak terkejut gitu. Kayak apa ya, malah ya itu yang bagus, itu yang berhasil berarti. Tapi itu Berarti banyak orang yang lebih malah kok tambah enak ya, tambah Iya. Tambah all in one. Karena banyak yang salah paham gitu kan, kayak gue puasa nahannya pas lagi siang aja gitu, jadi pas lagi bukanya mereka gila-gilaan kayak meledak ya, Ya, Nah, itu banyak orang yang kayak gitu, jadinya lebih naik gitu. Jadi ya saya bilang lagi ke teman-teman kerja yang wanita, enggak, puasa itu enggak buat diet, itu mah bonus gitu. Oh gitu. Kalau gitu gini, kan puasa nih 30 hari. Terus orang-orang kan pasti pertama masih puasa. Terus lama-lama kan pasti kayak nggak diajak makan gini kan ya. Betul. Pasti kan. Soalnya kan mereka tujuan mereka kan tidak mengganggu gitu kan ya, tidak memberi hawa nafsu yang aneh gitu. Yang aneh. Tidak menggoda. Tidak menggoda. Tapi setelah begitu lihat hari 30 kan udah balik normal lagi nih. Reaksi mereka gimana waktu itu? Di awalnya biasa teman-teman itu pas kita lagi ngomong, gue lagi puasa nih, berapa lama segini, mereka udah searching tuh, puasa tuh apa sih, Ramadan tuh apa sih, jadi mereka
udah tahu, terus kira-kira mereka nunggu kayak Oh udah kelar kali ya, ayo kita makan bareng. Mereka udah tahu jadi nggak ada yang kayak It's so kelupaan. great. Jadi Kalau kayaknya teman-teman gua kayak gitu. orang-orang kerja di tempat itu tuh sangat bener-bener Nah, ini. banyak orang asingnya di situ. Saya aja. Oh, oke. Udah sama. Beda ya, beda. Siklusnya ini, sama, oke. beda. Jadi kalau tempatku tuh nggak banyak yang tahu. Nggak mau cari tahu mungkin ya. Tidak mau cari tahu. Jadi ya sudah ya. Kalau ketemu saya ceritakan lagi, jelaskan lagi kayak Nah, gitu. single kan? Mungkin gini, karena udah ada yang punya, jadi kayak sialah gue paling ntar ya pacarnya yang ngurus gitu. Kalau sini kan Lu antara bahagia atau sedih gitu. kalau sini kan single nih, jadi kayak kasihan Rizky tuh sendiri di rumah sendiri. Paling dia di rumah makan apa sih, nasi putih sama garam nih. Yaudah ntar kalau selesai gitu. Kalau sini kan paling ada yang ngurus gitu. Kalau di kantor berarti nggak ada yang peduli kayak. Enggak. Tapi timku kemarin puasa hari pertama tuh. Nanya mulu tiap hari, ayo kita makan siang yuk bareng yuk, ini ayo mau snack nggak, mau minum nggak apa. Jadi mereka bener-bener masih baru banget, jadi kayak masih nggak ada yang Paham ya? nggak ada yang paham. Jadi harus diomongin lagi, saya puasa, saya nggak minum, saya nggak makan gitu. Lebih tepatnya mungkin lupa kali ya, lupa. Mungkin kayak teman aku juga kadang-kadang kayak gue puasa nih, oke nggak dikasih makan. Terus besoknya Lagi. Yes. kan sih kagak iso, gue lagi puasa. Iya. Lupa. Karena lupa gitu Iya, kan. soalnya kan di sini emang nggak ada orang yang puasa sebulan gitu kan, jadi Jarang. Bedanya itu sih, jadi kita harus ngejelasin lagi, harus kayak Sama sih. gue lagi puasa nih dan kawan-kawan. Jadi kayak percobaannya udah puasa capek ditanyain lu emang puasa apa sih? terus bener. Iya ada. Orangnya sekali dua kali nggak apa-apa, nanyanya banyak banget. Kalau sekali nggak apa-apa, habis lewat orang lain berikutnya atasan datang lagi loh. Rizky nggak makan, kenapa? Ngebahas lagi Bahas lagi. tinggal punya tamu cing gitu. Habis gitu dia, lu puasa lo, coba kamu tanya dia nih, menarik nih, diomongin lagi. Kejadian Betul, pasti. Yes, iya pasti. Masalahnya bukan masalah ngejelasinnya, keringnya. Nah, iya. Keringnya. Bener Kering ya? tenggorokan. Pahalanya banyak kita berarti jelasin mulu ya. Bener. Kalau gitu nih, kalau di Indonesia kan sebenarnya buka puasa ada yang bagi takjil di jalan, Betul. terus kadang buka puasa sama keluarga. Kayaknya udah fix gitu loh. Kita mau buka puasa di mana itu orang-orang udah kayak pada ngerti gitu. Kita yang nggak Islam pun, paling sama keluarga atau gini. Kalau di sini kan gimana? Buka puasanya gimana nih? Apalagi kan nggak tinggal sama keluarga di sini. Iya. Biasanya gimana buka puasanya? Misal. Kalau ini sih, kalau sana kita tuh biasa kalau 5 tahun lalu, ngebahas 5 tahun lalu itu biasa ada beberapa masjid Pakistan, masjid dari negara mana mereka ngebagiin tajil. Jadi kita bisa datang gratisan dapat tajil, sholat tarawih di sana. Terus kalau pindah ke Seoul kan ada KBRI itu biasa ngasih makanan gratis juga. Nah sekarang corona. Karena sekarang corona, nah itu dia ditiadakan. Jadi sekarang Ya mau makan aja susah. Karena bingung, lebih tepatnya bingung sih, kayak kita kan kerja nih ya, udah capek. Pulang-pulang kerja mikir, mau masak capek sih. mau masak ya untuk buka puasa. Jadi kadang-kadang nanya kan, lu masak apa gitu kan. Nanya mulu. Jadi kayak gitu sih susahnya sih. Jadi kayak kalau di Indonesia kan kayak Keluarga pasti nunggu gitu kan paling enggak. at least ibu udah ada masakin. Kalau enggak pun tinggal Temen-temen. pesen, tinggal banyak yang dijual gitu kan. Kalau di sini kan enggak ada. Kalau pesen kenapa? Maksudnya gimana? Puasa-puasa gitu, pesennya ayam goreng itu kan enggak kering gitu. Pengennya tuh kayak menu-menu puasa yang di Indonesia gitu. Gitu. Menunya jadi bikin beda ya? Jadi biasa kalau puasa itu, kalau di Indonesia ada budaya tuh kadang-kadang ada beberapa makanan yang munculnya tuh pas lagi puasa. Benar ada sih. Betul. Oh, tapi kalau nggak makan itu memang agak beda gitu ya? Iya. Karena udah terbiasa kali ya, lebih tepatnya udah terbiasa gitu. Bener. Seger-seger yang gimana. Kalau di sini nggak ada. Iya, di sini kalau apalagi sekarang kerja kan, jadi dan aku orangnya masak, jadi tetap sih aku pulang terus masak dulu, tapi ya tetap jatuhnya akan sangat berbeda karena berbuka sendiri, makanannya juga itu aja, bahan yang bisa aku temukan di Dumlimate yang ada di dekat rumah, apa kayak supermarket yang dekat rumah kayak gitu. Jadi Terbatas juga kan ya? Bukan terbatas bahan-bahan juga. Indonesia asli. Iya betul. Dan paham sendiri kan kalau misalnya kita masak, kita kan udah ngirup udaranya tuh, udara udah kenyang duluan soalnya. Iya biasanya begitu. Jadi gitu. Udah kenyang duluan, jadi kalau udah masak itu kan, lagi pengen masak ini nih, masak gitu kan, udah jadi udah kenyang duluan, jadi kayak aduh udah malas nunggu dulu. Malas makan. Malas makan. Oh gitu. Iya. Makanya Tapi aku tetap makanya aku tuh selalu nanya si Aini, masak apa? Pengen minta maksudnya. Oh. Itu sih kendalanya sih kalau pas lagi puasa. Terus yang kalau udah kerja juga, kita kan kalau dulu lemes, musim panas gitu kan, panas banget, paling guling-guling tidur, pas sholat tidur lagi baring-baring. Sekarang kerja ya ngeliatin orang minum es, kerja, jadi kayak double sih ininya.
Iya sih, masuk akal. Jauh lebih susah ya pasti. Ya. Jauh pasti. Iya. Kalau gitu puasa ini kan sebenarnya juga identik makan bersama. Kan mesti buka bersama gitu kan ada. Iklan-iklan pun buka bersama dengan apa gitu ya. Betul. Kan biasanya buka bersama tapi sekarang ini mungkin nggak cuma tahun ini lah, tahun lalu pun pasti ada waktu-waktu di mana harus buka sendiri gitu kan. Betul. Yang terus momen-momen apa sih yang bikin kangen keluarga? Jadi kan pasti ada nih momen-momen kangen keluarga. Cuman spesifiknya itu pas kayak gimana yang bikin kayak aduh seandainya aku di Indonesia aku nggak sendiri gitu. Aku sih paling kangen sama ayah ibuku itu kalau sahur sebenarnya. Aduh. Jadi itu kan bener-bener sebuah malam yang dingin sih. Pokoknya kan Apalagi dingin ya, pendingin beneran kalau di sini. Kalau di sini. sekarang kan aneh tiba-tiba musim semi tapi dingin kan. Jadi malamnya dingin, bangun sendiri, masak sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri itu kayak kalau di Indonesia itu pasti TV pas kita bangun TV itu udah nyala terus ayah ibu ada adik atau kakak Bangun gitu. bangun kan makan gitu itu tuh serunya nggak akan pernah terganti itu ya. Betul sih. Pasti aku kangen banget saat sahur. Ada mungkin. Ya sama lah pas lagi buka, lagi sahur itu kan kita biasa kalau lagi sama keluarga kan kita ayo buka bareng gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih bukan makanannya ya, momennya gitu loh. Disiapin ibu terus mau makan bareng-bareng. Jadi kayak kerasa banget kayak beneran puasa nih beneran Ramadan gitu. Nah, di sini ketika lingkungan sama sekali nggak ada yang puasa, pulang kerja capek, mau buka masak sendiri. Terus makan sendiri, nyuci piring sendiri. Terus sahur bangun kalau seandainya beneran nggak capek ya, itu kita bisa kebangun tuh. Cuma kalau nggak ya bablas saya. Sering bablas gitu. Aku denger ini jadi kan ya. Aku bisa bayangkan kalau sahur nih bangun pagi-pagi gitu. Apa ya? Aduh, sedih banget ya. Harus lebih. Aku merasa kayak yang di Indonesia tuh seharusnya lebih menghargai momen-momen bisa bareng keluarga meskipun ada corona gini. Betul. Yes. Itu yang bakalan kalian kangenin. Makanya kayak kita nggak ada keluarga di sini paling ini jadi keluarga gua. Jadi kadang-kadang kita Maksudnya keluarga ini kan ya. Ay bangun ay sering ngekakao kan. Saling bangunin ya. ya? Kadang-kadang kayak gitu kayak ay lu udah bangun ay gitu. Karena ya mencari kebersamaan lah ya paling enggak ya. Kadang-kadang kayak gitu sih. Aduh. Tiba-tiba jadi sedih. Kalau ini nggak alternatif kali ini makanan yang paling pengen satu aja masing-masing. Yang paling pengen dimakan setiap kali buka atau sahur. Tapi kayak susah banget bikinnya di sini. Ataupun mudah, malas bikin gitu. Yang paling pengen. Apa ya? Oh ya. Sebenarnya pengen semua. Pengen semua sih. Satu aja tapi. Kalau semua kan malah nggak spesial gitu. Yang satu karena apa gitu? Ada ingatan apa gitu? Kalau gue sih kalau buka sih yang seger-seger sih ya. Yang kayak es cincang. Es dawet sih gue pengen. Nah kayak gitu. Oh malah es gitu ya? Iya sih kalau buka ya. Kalau sana sahur pasti beda. Kadang-kadang sahur tuh males makan sebenarnya. Karena kan apalagi Harus baru bangun bangun tidur gitu. gitu. Tapi kalau misalnya es yang di Korea gimana? Kayak bingsu gitu? Emang beda ya? Beda. Beda banget lah. Karena kalau es di Indonesia tuh Kayaknya harus ada santannya, ada Yes, gulanya ya. betul. Santannya ya. santan, gula, pokoknya Sama kolesterol jelly-jellynya ya. itu. Yang kolesterol pokoknya mantap itu. Iya sih benar sih. Tapi iya sih soalnya kering terus pengen yang agak manis tapi Ah. juga ada santannya yang bikin apa ya kayak Waduh, langsung. Satu makanan pengen gue mau. Nasi Padang. Oh iya, betul. Nasi Padang itu Nasi Padang. nggak ada banget di Indonesia. Di Korea. Nggak pernah bisa kita bikin dan sama dengan nasi padang di Indonesia tuh nggak. paling susah ya nasi padang bikinnya susah. Di Korea itu semua makanan ada kecuali nasi Padang kalau menurut gue ya. Ada juga cuma ya Kurangnya. Ya. Nggak dapet lah ya. Yes. nggak dapet. Rasanya itu pokoknya nasi padang kangen Nasi banget. Padang. Jadi lebih menghargai waktu-waktu di Indonesia bisa makan padang hanya pesen gitu ya. Betul. Tinggal Gojek gitu kan nasi Padang. Wih, Oh, sensor nggak boleh sebenarnya. Gojek boleh lah nggak masalah. Kalau mau disponsor. Ya, gara-gara stay di rumah ini ya, Rek, ya pasti Polo juga kayak aku tuh sering ngabisin waktu bareng smartphone. Ya, dulu aku misalnya pas nganggur ya nonton YouTube gitu. Sekarang nonton YouTube kurang. Habis gitu main game. Dulu kalau kalah ya udah. Sekarang kalau kalah bayar biar bisa menang. Ada nggak di antara Polo yang kayak gitu? Kalau ada, ini aku mau menunjukkan satu tips buat Polo yang menguntungkan banget. Langsung tak beritahu. Kalau Polo mau beli aplikasi di HP, biasanya gimana? Hari ini bakal tak beritahu cara termudah untuk melakukan pembayaran, yaitu menggunakan GoPay. Kok pakai GoPay kenapa? Karena tinggal satu kali klik, udah gitu, bebas biaya admin. Gampang banget kok. Kalau kayak aku sama editorku kan harus sering ini kan ya, kirim-kirim file. Jadi aku menggunakan Google Drive dan butuh kapasitas yang lebih besar kayak 200 GB. Dan ini pembayarannya mudah banget kalau pakai GoPay. Tak tunjukkan ini ya. Oke, Polo mungkin ada yang mikir sekarang. Mas Hansol, tapi kalau kayak Google Drive kan saya dapat free 15 GB. Buat apa saya upgrade jadi 200 GB? Nah,
beda orang pasti beda kebutuhan. Mungkin kalau aku butuhnya Google Drive, mungkin buat follow-follow butuh membayar aplikasi yang lain yang mungkin lebih dibutuhkan lagi buat follow-follow, karena setiap orang kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Kalau kayak aku nih ya follow-follow, satu vlog itu biasanya aku videonya itu berukuran 1 GB hingga 2 GB. Kalau kayak bulan Ramadan ini kan aku satu hari ngupload 2, berarti kalau kita anggap 1 GB aja berarti 14 GB ya toh. Belum lagi kalau editornya harus ngupload file yang udah keedit, jadi ya nggak cukup banget. Dan mungkin ada yang bilang, Mas tapi kan sayang duitnya. tapi kalau misalnya dengan bayar segitu, produktivitasku dan efektivitas kerjaku itu meningkat, efisiensinya itu meningkat. Kenapa? Enggak gitu loh. Apalagi sekarang kan kalau pakai GoPay ada cashbacknya, ya toh? Ya jadi kayak gitu. Aku ini puas banget ya. Tahun lalu itu 100 GB, tahun ini 200 GB. Jadi tambah nyaman lagi. Ya jadi follow-follow kalau ada app yang perlu di-upgrade, jangan segan-segan pakai GoPay tapi ya. Oke, jadi ini aku mau nunjukin contoh cara upgrade-nya. Nah, kayak Google Drive ini kan aku pakai yang 200 GB ya. Tinggal kita klik plannya yang mana. Nah, 200 GB. Habis gitu kalau muncul kayak gini tinggal klik GoPay. Tinggal klik toh wis. Habis gitu masukin password akun follow-follow. Gampang toh? Nah, untuk follow-follow dengarkan ini baik-baik. GoPay di bulan Ramadan hingga tanggal 20 Mei itu bakal ada cashback hingga 70%, bisa digunakan 3 kali setiap harinya di jam sahur ataupun di jam ngabuburit ataupun buka. Ya kayak gini jamnya. Ya, jadi follow-follow jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau kebetulan follow-follow lagi butuh aplikasi atau apa, gunakan GoPay. Sungguh gampang banget dan nyaman banget, dan juga jangan lupa dapetin cashback. Oke, kita lanjut. Oke, kalau gitu misalnya ada nggak satu, kan sekarang ini karena corona ya, lebih kayak gerakan dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Korea untuk kumpul bersama. Oh, tapi kumpul nggak boleh ya? Gimana ya? Makanya. Iya, Duh, makanya paling sedih nih entah kenapa. Sekarang serba salah ya. Betul. Nggak ada KBRI, nggak ada makan gratis lagi kayaknya. Ya, KBRI tahun lalu sempat aku bikin vlog juga. Jadi Selalu, kan? makanan Indonesianya di situ benar-benar Indonesia. Benar, Udah Indonesia gitu banget. gratis dan Bisa operasi plastik, nggak mesin maksudnya. udah gitu porsinya nggak dibatasi gitu. Betul, Kan? Satu betul. orang tempe satu nggak kayak mau lagi dikasih Betul, lagi betul. gitu. Tapi karena ini ya pandemi, meskipun Korea situasinya udah membaik, tapi Membaik. nggak bisa sih ya. Tapi kayak tetap gitu. ikutin aturan kan, nggak boleh ngumpul, Nggak bisa apa. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada orang tua barangkali nanti. Terus nangis. Nggak, ayah ibu kangen aja, semoga puasanya lancar, sama adik Rian juga semangat. Kayak jalinan kasih. Tapi bener-bener kerasa ya perasaannya, bukan kayak guyonan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Nggak Paling ya kayak ya jaga kesehatan. Di sini juga sama-sama Ya, jaga sih. kesehatan. Karena kan di Indonesia juga corona lagi gila-gilaan. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar. Yang lancar puasanya. Jaga Iya, semuanya. semua Indonesia semangat. Oh, kalau lebaran nih gimana? Kan biasanya kalau Indonesia setelah ini lebaran. Kalau di sini, Itu dia kayak masih mikir juga sih. kalau biasanya gimana? Tahun Biasa- lalu gimana? Kalau aku pasti pergi ke sholat Id bersama yang diadakan sama KBRI. Oh benar. Biasanya KBRI Iya, ngadain betul. acara kayak lebaran bersama. Kalau gitu. di hari libur jatuhnya habis sholat biasa ada halal bihalal. Nah, cuma sekarang kan lagi corona. Nah, Nggak itu. tahu ada apa nggak, kayaknya sih nggak ada. Kayaknya sih nggak ada, jadi makin Berarti double kan tahun ini, sehat. tahunan ini benar-benar sepi banget. Akan sangat sepi. Nikmatilah Nikmati. waktu-waktu kalian bersama keluarga Ya ya. bersama keluarga loh. Kan Jangan, banyak yang komplain tuh yang work from home. jangan kumpul bareng loh, kumpul Jangan, berkeluarga. Dengan keluarga kalian saja nikmati. Oke, by the way, habis gini kita mau nyiapkan makan ya. Asik. Aku bakal pesen juga. Iya. Oh, nyiapin menu apa? Oh, Minum. Minum-minum. apa minumnya apa ini? Es teler ala-ala. Es teler ala-ala. Pokoknya es teler dadi-dadian gitu ya. Dadian. Nah, itu nanti juga bakal tak vlog. Mungkin ada menu atau enggak? Saya bawa kurma sih. Oh, bawa kurma. Oke, jadi kita bakal Tanam kurma sendiri dia. Oke, terus juga bakal pesen makanan, kita bakal makan bareng, itu bakal ada di video berikutnya. Jadi ditonton ya gimana rasanya buka kecil-kecilan bareng Nah ini Rizky. di Korea. Oke. Oh iya, beda ada hadiah kecil. Usah. Ini kan penerjemah nih, artinya apa nih? memul. Memul. Sogokan. Iya, jadi ini ada sogokan Aku kecil. disogok nih. Iya. Kita disogok. Ya enggak lah, ngomongnya sogokan. Oh iya sama ada ini gratis. Apa nih? Kan mau musim panas, silakan Usah. sunblock satu-satu ya. Wede. Ayo. Semoga mukanya bisa kayak Hansol ya. Oke. Cerah. Semoga bisa kayak Hansol. Doakan. Aduh. Ya, jadi ada suapan sedikit dan juga ini bukan suapan ya, karena udah di hari-hari gini paling nggak aku bisa berbagi dikit. Jadi ya langsung sampai jumpa di video berikutnya. Ya, bye bye.